lebih dari 8 orang. 8 orang. Bahkan seruangan khusus kami lakukan, dan kemudian di situ banyak juga pegawai yang lain yang kemudian mengamati dan mencermati itu. Dan kemudian kita buktikan di situ. Dan saya karena sudah terbiasa itu, saya tahu safety and security-nya. Jadi saya memberikan advice. 8 orang itu masuk dalam ruangan waktu itu? Ya, bahkan lebih seingat saya. Jadi waktu itu bagaimana caranya dilakukan tes itu? Tesnya sama dengan apa yang dilakukan oleh saudara Gelgel, dan juga intinya sama apa yang terjadi, yang diputuskan penambahan cyanida dengan kondisi bagaimana es Vietnam dengan kadar susu yang sama dan semuanya 5 gram dan semuanya sama. Semua dihitung sama seperti gelasnya yang, pun sama. Gelasnya pun sama. Semuanya sama, ukuran sama. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ya. Pada dasarnya setelah 10 menit untuk yang tahap-tahap kondisi dingin, awalnya memang agak kurang, memang seperti itu, tetapi setelah 10 menit keluar dia gasnya. Kemudian saya sisipkan ke ruangan khusus. Yang kedua, kemudian ketiga dan sebagainya. Dan yang poin penting adalah yang memang di saudara Gelgel juga katakan itu sangat membahayakan. Kami coba, kami sudah berikan warning karena ini ruangan khusus. Jadi setelah terjadi siap dihitung 38 detik langsung pas semua dan keluar semua. Evakuasi semua. Evakuasi. Tutup, saya bilang, begini. Kenapa demikian? Di mana itu dilakukan? Di Inews yang di sana ya. Bisa kita sebenarnya lakukan itu di laboratorium ya? Saya ingin sekali untuk membuktikan itu. Gitu ya. Ya. Supaya kita bagaimana yakin. Kalau umpamanya, kita kan tahu ada little dosis dan sebagainya katanya kan, little dosis 150 sampai 250, itu kan nggak mungkin dicoba sama manusia kan, pasti sama binatang kan? Bisa, ya. Itu memang umumnya sehingga begitu. Bisa tahu, kalau 150 masuk mati, nggak mungkin manusia yang mau testernya kan? Betul. Pasti coba binatang. Binatang apa yang bisa cocok untuk ini? Ya sebenarnya yang namanya tikus mencit, viscer itu ada, itu bisa kita lakukan, dan tapi ada alat khusus. Kalau kelinci? Kelinci juga bisa, tapi umumnya ada tikus dan atau mencit. Oh, tikus ya. Itu karena. Jadi kalau umpamanya kita lakukan percobaan seperti itu dengan tikus bisa juga dong? Oh bisa juga, tapi tentunya harus dibuat sedemikian rupa supaya gasnya tidak kemana-mana. Oh, supaya kena kepada dia ya? Ya, dia langsung. Prosesnya. Jadi nanti malam mau ditayangkan ya? Mudah-mudahan itu. Saya kalau bisa minta supaya itu diserahkan pada kita untuk bisa dipertunjukkan di sini dengan 8 orang tersebut kalau boleh menjadi saksi dalam persidangan ini, karena kita mencari kebenaran material ya. Silakan. Baik. Sebelum lagi kepada saya yang lain, saya juga ingin bertanya tentang timing. Timing karena di dalam ini saudara kan sudah saudara jelaskan juga bagaimana tentang waktu masuknya cyanida itu. Disebutkan adalah pada jam 16.29.50 sampai 16.35. Dan saudara sudah mendapatkan metodenya dari Pak Nur Salman dan juga Pak Gelgel, bagaimana mereka cara menghitungnya, metodologinya, sehingga mereka bisa menentukan jam ini. Setelah saudara pelajari metode-metode yang digunakan itu, apa pendapat saudara? Ya, saya katakan adalah tidak lazimnya adalah ketika waktunya per hari per 24 jam. Sedangkan yang namanya untuk menguji kinetika atau perubahan kimia itu harus dilakukan serangkaian seri dengan waktu yang dekat. Kenapa demikian? Karena kita bicara variabel pengaruh. Atau begini pH. Mungkin. Rupanya apa metode yang mereka lakukan rupanya? Jadi supaya kita tahu dulu. Apa cara yang mereka lakukan dalam penjelasannya mereka? Kalau saya lihat yang BAP yang Bapak Nur Salman itu, dia hanya membuat serangkaian dan kemudian cari persamaan dan kemudian angka dan kemudian dapat X itulah kemudian diukur, ditentukan, mendapat sebagai suatu hitungan kapan itu dilakukan. Tapi yang saudara Gelgel agak lebih baik, dia menggunakan order, itu beda itu. Jadi sangat prinsip. Saudara Gelgel dengan saudara Nur Salman dalam menghitung berbeda. Saudara Gelgel menggunakan order reaksi, kemudian dia rumuskan, itu oke, saya pahami itu. Dan kemudian yang kurangnya adalah waktu. Tetap dia menggunakan yang per 24 jam. Padahal periode waktu hitungan menit ataupun jam yang baik. Kenapa demikian? Memperkecil perubahan-perubahan. Kenapa? Karena order reaksi itu tergantung pada suhu, konsentrasi, dan pH. Kalau itu semua tergantung mengalami suatu perubahan, maka variabel ordernya tidak tepat.
Apa variabel yang membuat ada perubahan itu? Apakah umpamanya suhu? Ya, suhu, pH, yang jelas Jadi, itu kalau akan dia tidak berubah. disimpan dalam waktu di tempat yang sama, Nah, berubah makanya, juga. berubah juga. Proses pengambilan barang bukti juga Iya. pengaruh. Pengaruh. Makanya saya katakan pengujian itu harus pada kondisi yang konstan parameternya. Jadi saudara bisa, apa saudara kesimpulan saudara dengan itu? Apakah perhitungan saat itu menurut saudara tidak akurat? Ya, kalau kita bicara dalam konteks variabelnya, saya katakan variabel yang namanya perubahan suhu dan pH itu tidak terdata dengan jelas dan memang tidak ada. Saya pikir ini meragukan dalam kaitan dengan hasil tersebut. Saudara meragukan hasilnya ini. Iya. Ya. Ya. Artinya dengan metode yang dilakukan, hasilnya ini sangat saudara meragukannya. Ya. Tidak setuju dengan itu ya. Ya, cara penentuannya saya katakan. Jadi hasilnya ini juga bahwa hasil yang didapatkan itu adalah masuknya sianida itu jam 16.29 antara jam 16.29 sampai 16.35, saudara juga tidak sependapat. Ya, karena pH pasti berubah. Suhu juga berubah. Apa dalam metodologi itu nggak disebutkan? Tidak ada itu di situ. Soal pH nggak disebutkan, Tidak ada. suhu nggak disebutkan, Tidak ada. temperatur semuanya nggak Bahwa disebutkan. yang namanya order reaksi itu harus firm, pH berapa, kondisi suhu berapa, tekanan Jadi berapa. hanya lakukan kesimpulan aja gitu ya. Nah, itulah saya yang belum tahu. Makanya saya katakan, saya melihat data yang seperti ini, saya katakan, wah, ini tidak lazim biasa dalam mengukur kinetika reaksi atau perubahan kimia. Itu sebabnya saudara katakan bahwa perhitungan ini saudara tidak Ya, saya meragukan itu. meragukan. Apakah saudara tahu bahwa dalam berita acaranya Arif, itu korban ini sebenarnya pagi hari hanya makan apel. Jadi saya mendasarkan berita acara ya dan keterangannya. Dan kemudian setelah itu dia tidak makan apa-apa. Setelah itu jam 3 sore, ya jam 3 sore, dia pergi ke Starbucks. Ini sudah diungkap dan persidangan tapi nggak pernah muncul kemudian. Oh iya. Ini waktunya saya munculkan. Bahwa dia sesungguhnya pada jam 3 itu adalah minum ice chocolate di Iya. Starbucks. Mhm. Kemudian setelah itu dia pulang dan diantarkan oleh suaminya ke Oliver. Kejadianlah dia meninggal ini. Pertanyaannya, tadi kan bicara soal natrium dan sebagainya dari mana? Ya. Apa yang saudara lihat dengan adanya ice chocolate yang diminum pada jam 3 tersebut dengan kaitan kematian ini? Baik, yang jelas dan pasti bahwa kontribusi natrium itu ada di sana. Kontribusi natrium. Kontribusi natrium dari ice chocolate itu ada. Dan ada. Karena lebih kurang dia minum itu kan dia jam 3 minum. Ya. Kemudian ya disebutkan di sini jam 3. Ya. Kalau itu yang memang dilakukan ya. Dan ini memang jadi soalan karena ini nggak diperiksa kebetulan memang. Baik. Nggak disita juga oleh polisi tentang ice coklatnya ini. Ya. Gelasnya juga nggak disita, jadi kita gelap. Ya. Tapi ada kontribusi itu pasti. Ada kaitan. Ya. Ada juga mungkin gara-gara dia minum di sana ice coklat, kemudian secara koinsiden dia minum kopi, ada zat kimia terbawa dari sana, tercampur di sini, bisa juga terjadi seperti itu. Oh, saya belum bisa untuk komentar dalam konteks itu sih. Tapi secara kemungkinan boleh, bisa Kemungkinan terjadi. bisa. Segala kemungkinan bisa. Bisa terjadi. Secara kimiawi bisa ya. Secara kimia. Orang minum sesuatu di tempat Oh, lain, ya. Bisa. kemudian dia bawa satu zat dari sana, Oke. minum di sini, tercampur, bisa terjadi. Oh, itu bisa. Sampai kolaps seperti itu juga bisa. Ya segala kemungkinan lah saya katakan. Segala kemungkinan. Kemungkinannya bisa ya. Ya. Saya sekarang masuk pada inti masalah. Kemarin kita bercerita tentang otopsi. Dan semua ahli mengatakan otopsi adalah golden standard untuk menentukan cause of death, sebab kematian. Mungkin orang masih ragu karena ini hanya pendapat ahli. Saya mau bertanya, apakah ahli pernah tahu ada peraturan Kapolri tentang bagaimana metodologi, syarat-syarat, cara untuk mendapatkan memeriksa sebuah racun? Ya. Saya mendapatkan nomor, maaf yang mulia. Ini
Peraturan Kepala Polri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi ada aturannya. Ya. Jadi ini peraturannya dan sudah diundangkan ya. Peraturan ini telah diundangkan di Jakarta pada 24 September 2009 oleh Menteri Hukum dan HAM. Dimasukkan, diundangkan dari Berita Negara Republik Indonesia. Ini peraturannya. Jadi inilah tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Indonesia. Inilah aturan mainnya yang harus mereka taati. Peraturan Kapolri ini. Oke. Coba lihat di pasal 58. Karena di sini semua ada dibuat di sini mengenai barang apapun disebutkan di sini. Tapi saya langsung fokus kepada racun. Jadi saya fokus kepada bagaimanakah sebenarnya cara pemeriksaan racun, barang bukti racun itu oleh peraturan Kapolri. Kita baca di sini, pemeriksaan barang bukti keracunan dilaksanakan di Lab Polri dan atau TKP. Lanjut. Pasal 59. Pemeriksaan barang bukti keracunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 wajib, wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Pertama, permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi. B. Laporan polisi. C. Berita acara pemeriksaan saksi atau tersangka atau laporan kemajuan. D. Visum et repertum atau surat pengantar dokter forensik bila korban meninggal atau riwayat kesehatan medical record bila korban masih hidup. Ini yang paling inti. C. Berita acara ABCDE, berita acara pengambilan. Jadi kalau ada barang bukti diambil harus ada berita acara pengambilannya. Baik itu di gelas, di cairan, dari manapun. Penyitaan setelah itu. Dan pembungkusan barang bukti. Kita hanya punya penyitaan dan pembungkusan barang bukti. Tidak dilakukan pengadilan berita pengambilan. Padahal itu diwajibkan di sini. Satu. Ini baru bicara formal. Sekarang kita bicara materinya. Dua. Pemeriksaan barang bukti keracunan sebagai dimaksud dalam pasal 58 wajib, sekali lagi ini, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. Nah, ini yang paling inti. Inilah sumber masalah kita kenapa jadi perkara ini. Yaitu jumlah barang bukti. Ini kan soal untuk racun ini ya. Korban masih hidup. Ini saya nggak bicara di situ masih hidup. Kita langsung korban mati, meninggal. Nah kan? Korban mati atau meninggal, maka yang harus diambil itu adalah organ jaringan tubuh, 1. Lambung berserta isi, jumlahnya ditentukan 100 gram. Kedua, hati 100 gram. 3, ginjal 100 gram. Keempat, jantung 100 gram. 5, tisu adipose atau jaringan lemak bawah perut 100 gram. Dan otak 100 gram. Ini tidak dilakukan. Tidak dilakukan jantung, tidak diambil. Tidak diambil otak. Padahal ini adalah wajib. Ya, nanti saya jelaskan dulu biar ada pertanyaan saya nanti. Otak tidak diambil. Lanjut. So. B. Juga diambil cairan tubuh.
yaitu urin 25 ml. Ini diambil, ini ada, tapi nomor 2, darah 10 ml tidak diambil, dan sisa makanan, minuman, obat-obatan, alat wadah, antara lain piring dan sebagainya, alat suntik, dan barang-barang lain yang diduga ada kaitannya dengan kasus. Dan barang bukti pembanding bila diduga sebagai penyebab kematian korban. Ya, jadi ada berapa item yang tidak diambil. Jantung tidak diambil, darah tidak diambil, otak tidak diambil. Ya, lanjut. Sampai sebelum saya ini. Pengambilan barang bukti. Pengambilan barang bukti organ tubuh atau jaringan tubuh dan cairan tubuh untuk korban mati dilakukan oleh dokter pada saat otopsi. Artinya, semua tadi itu diambil, komponen-komponen tadi itu ketika otopsi. Sehingga pertanyaan saya, kalau tidak dilakukan semua itu, tidak diambil jantungnya, tidak diambil otaknya, tidak diambil darahnya, dan tidak dilakukan dalam saat otopsi, bagaimana pendapat saudara hasil ini dari segi toksologi? Baik, ya kalau memang ini sudah aturan hukum dan kita harus patuh dengan aturan hukum, ya tentunya sini melanggar hukum dan tentunya tidak valid dalam konteks. Kalau tidak majelis, karena ini bukan ahli hukum dan juga dia bukan ahli apa-apa, dia ahli toksikologi. Ya, secara toksologi bukan ahli kedokteran juga forensik. Ketika kami menanyakan tentang yang dulu keahliannya, dia tidak mau menjawab, sedangkan yang bukan keahliannya sekarang dijawab dengan tegas. Cukup. Benar majelis. Cukup. Baik. Jadi saya ingatkan ahli untuk menjawab sesuai kompetensinya ya. Terima kasih yang mulia. Ya. Saya mau tanya aja secara toksologi, Ya. kalau ini memang tidak diambil, apakah bisa hasil yang maksimal bisa diperoleh? Kalau tidak diambil Ya, otaknya, dari secara aspek- toksologi. Dari aspek toksikologi saja. Ya, toksikologi aja. Maka cairan tubuh harus diambil. Cairan tubuh harus diambil. Ya, Otak harus diambil. ya itu kedokteran itu. Oh, itu kedokteran. Ya. Jadi bagi saudara toksologi adalah Cairan tubuh. cairan tubuh. Ini mutlak. Ya, Seperti diatur ini ya. ya, Kapolri. Jadi ini peraturan Kapolri ya. yang harus dijalankan oleh penyidik. Tapi ini tidak dilakukan. Ya, nanti mungkin inilah yang menjadi masalah. Baik. Terakhir saya ingin bertanya. Saudara telah saya serahkan beberapa dokumen-dokumen itu. Di dalam barang bukti itu saudara juga mengetahui bahwa barang bukti yang dites itu jumlahnya adalah di dalam gelas sisa Mirna 150 ml. Coba dulu tayangkan lakrip. Ini. Apa ini? Nggak kelihatan ya. Ini ini 150 ml, kemudian satu lagi 200 ml, 350 ml. Terus terang saya selalu bertanya tentang ini. Apakah saudara bisa bantu pengadilan ini untuk bisa mengecek kebenarannya ini? Dalam gelas itu. Maksudnya jumlah Ya, volume ya, atau volume cairan total ya, itu. Ya, Bisa. bisa. Mohon izin yang mulia. Jadi seperti yang dulu pernah kami sampaikan kepada yang mulia, ketika kami mau mengetesnya, yang mulia mengatakan kan harus ahli. Jadi sekarang ini saya minta bantuan ahli untuk coba menghitung berapa kalau 350 di dalam gelas bagaimana sih posisinya gitu. Ada alatnya kan? Ya, Ya, silakan. coba. Jadi yang mulia begini nih. Coba duduk dulu, coba duduk.